Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ekonomi Pancasila sebagai sebuah sistem ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam literatur kadangkala dibedakan antara sistem ekonomi dengan teori ekonomi. Jadi seolah-olah kalau dalam prakteknya itu eh, dua konsep ini dipertukarkan pengertiannya. Tetapi sebetulnya itu memiliki konsep yang tidak sama. Coba kita lihat satu persatu ya. Saya ambil dari beberapa media populer gitu. Jadi sistem ekonomi itu apa? Sistem ekonomi itu cara terorganisir di mana suatu negara mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan barang dan jasa dalam satu perekonomian atau wilayah. Kemudian teori ekonomi itu mencoba menjelaskan fenomena ekonomi, ya, menginterpretasikan mengapa dan bagaimana perekonomian itu berperilaku. Jadi kalau dikaitkan itu berkaitan dengan dua hal yang tidak sama. Kemudian sistem ekonomi berbicara mengenai cara yang dimiliki suatu masyarakat dalam mengkoordinasikan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem ekonomi juga memiliki pengertian sebagai cara yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan nilai-nilai yang dianut. Nah, bentuk dari teori ekonomi itu biasanya seperti kita biasa lakukan ketika mengolah bahan informasi untuk melakukan riset ya, ada pernyataan tentang hubungan antar variabel. Jadi misalnya ada variabel produksi, konsumsi, distribusi gitu. Ada variabel independen, variabel dependen begitu. Ya. Dan oleh sebab itu sebuah teori ekonomi ya dia tergambarkan dalam satu rangkaian asumsi, hipotesis, definisi, dan instruksi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Jadi boleh dikatakan begini, sistem ekonomi itu lebih mendasar daripada teori ekonomi karena sistem ekonomi mengakar pada nilai-nilai yang dianut di dalam kehidupan. Sementara kalau teori ekonomi itu diambil dari fakta-fakta yang mencakup peristiwa-peristiwa perekonomian. Jadi ada perbedaan antara sistem ekonomi dengan teori ekonomi. Nah, kemudian kita tidak boleh melupakan pembicaraan mengenai nilai dan ideologi. Ya, nilai, values ya, keyakinan atau belief dan ideologi itu nilai maaf apa pengertian yang juga sering dipertukarkan. Ya, karena memang hampir mirip gitu ya. Walaupun secara akademik nilai itu adalah satu konsep yang dipegang sebagai hal penting ya. Saya ambil dari bukunya Turner di situ. Sedangkan keyakinan adalah konsep yang dipandang sebagai hal yang benar dan pengalaman adalah konsep tentang realitas. Lalu ideologi itu apa? Ideologi adalah lensa yang digunakan seseorang untuk melihat dunia, kata Cole ya. Kita bisa lihat dalam literatur yang lain bahwa uh, ideologi adalah seperangkat ide, keyakinan atau sikap yang membentuk perspektif yang dapat digunakan untuk menafsirkan realitas sosial dan politik. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa satu ideologi itu akan mendasari pada semua subsistem kehidupan pada bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang hukum. Walaupun pembidangannya itu bisa berbeda-beda, tetapi ketika ideologinya itu sama, maka dia akan memiliki nilai dan cara pandang yang sama. Sebagai contoh begini, sistem ekonomi kapitalis misalnya, ya, ini ideologinya individualisme dan juga liberalisme, ya. Individu itu dianggap sebagai entitas tertinggi yang ada di dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu harus tunduk pada kemauan individu. Ini berbeda misalnya dengan nilai-nilai kolektivisme. Misalnya juga untuk gagasan besar tentang Indonesia oleh para pendiri negara kita, itu kan pada nilai kolektivisme, gotong royong kata Bung Karno, itu meletakkan kepentingan umum lebih tinggi daripada kepentingan individu. Tapi kalau dalam
sistem ekonomi kapitalis dengan individu-individualisme itu tidak sama. Justru masyarakat yang harus tunduk pada individu. Kenapa? Ya individu itu sosok yang sempurna sejak lahir. Jadi dia built-in ya sudah punya kebebasan. Jadi ketika dia menjadi bagian dari masyarakat, maka masyarakatlah yang akan tunduk pada kemauan individu. Kita lihat visualnya kalau itu dikaitkan dengan sistem ekonomi, ideologi individualisme ini. Sistem ekonominya kan kemampuan setiap individu untuk bertahan, sehingga nuansanya adalah persaingan. Nah, itu akan terwujud kalau ada dua sendi tadi, yaitu individu dan kebebasan. Nah, kemudian dalam sistem sosialnya, kemudian masyarakat atau setiap orang tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Apa yang dilakukan orang lain adalah hak asasi mutlak yang tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan yang lain. Maka ketika mengambil keputusan yang menyangkut struktur kenegaraan, bangun demokrasinya adalah one man one vote lewat voting. Karena memang itu adalah perwujudan dari individualisme itu. Nah, di Indonesia bobot antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif itu sebetulnya sama, tetapi penekanan kita pada kolektivisme yang meletakkan hubungan secara serasi, selaras, dan seimbang. Kita ambil bahasa Orde Baru waktu dia memaksakan penafsiran Pancasila dalam butir-butir Pancasila itu. Nah, maka ketika itu dikaitkan dengan sistem ekonomi, maka kemudian, dan saya kira sampai sekarang masih relevan sebetulnya secara gagasan, itu adalah memiliki nilai-nilai yang tidak sama dengan sistem ekonomi individualisme atau kapitalisme tadi. Mungkin juga dengan sosialisme, komunisme juga tidak sama, karena kita mempunyai nilai ketuhanan dan nilai kebersamaan. Nah, ketika kita membicarakan sistem ekonomi, kita tarik dulu kepada kerangka makro yang ada, yaitu peran Pancasila dalam sistem kehidupan Indonesia. Ketika Pancasila ini diakui ya secara makro ya, kemudian ketika kita menderivasikan ke dalam sistem ekonomi, maka konsepnya adalah kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Nah, itu pencerminan dari nilai ketuhanan dan kebersamaan itu. Maka sistem sosial yang dari masyarakat adalah gotong royong dimanapun ya, dalam setiap kolektivisasi masyarakat itu akan selalu ada gotong royong sebagai jiwa, sebagai teknis untuk mengerjakan sesuatu, sebagai asas untuk mengambil keputusan. Maka struktur politik kita ya secara makro itu adalah mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Maka dulu sebelum perubahan UUD 45 itu ada satu badan tertinggi yang menjalankan kedaulatan rakyat yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Segala putusan majelis pasal 2 ayat 3 ditentukan dengan suara yang terbanyak. Suara yang terbanyak itu bukan voting. Voting itu teknis mengambil keputusan. Suara yang terbanyak itu ya mufakat itu. Ya, nah mufakat itu bisa hasilnya sama, bisa tidak sama. Nah, kalau itu harus diambil keputusan, maka mau tidak mau ya kemudian harus secara teknis harus dilakukan, baik itu dengan konsensus, baik itu dengan mufakat atau yang lainnya. Ya. Kemudian kita lihat kembali kepada komponen sistem ekonomi. Ya, jadi setiap sistem itu kan tersusun dari berbagai elemen yang saling berkaitan yang memunculkan satu gerakan yang holistik. Nah, kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh para pelaku ekonomi atau agent yang memiliki sumber daya yang berinteraksi di satu arena untuk mencapai tujuan masing-masing. Lah minimal ada kepemilikan sumber daya yang mengatur cara memperoleh dan menggunakan sumber daya.
Ada aktor, siapa pelaku dalam perekonomian itu. Ada arena, di mana aktivitas perekonomian itu dilaksanakan. Dan ada tujuan yang menyangkut kepentingan bersama, misalnya gagasan tentang kesejahteraan. Nah, dari komponen sistem ekonomi tadi, kita misalnya membaca dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, dia nilai atau ideologinya adalah individualisme, maka ada dominasi individu, kebebasan individu menjadi penting, dan negara menyingkir. Jadi negara itu hanya mengurusi keamanan dan ketertiban saja, tidak boleh campur tangan dalam kehidupan ekonomi. Maka kepemilikan itu domain individu. Di sini nanti akan turun pada gagasan mengenai hak cipta, misalnya copyright, atau secara umum mengenai hak kekayaan intelektual. Itu kreasi individu yang harus dihargai. Orang nggak boleh pakai kreasi itu tanpa ada license dari si pemegang hak itu. Maka karena individualistis seperti itu, maka swasta yang kemudian memiliki peran yang banyak. Karena konsepnya persaingan juga arenanya menjadi arena yang tampil sebagai pasar bebas. Jadi individu itu menjadi sasaran utama dari domain tujuan kesejahteraan itu. Dan nilai-nilai dari tujuan itu ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran yang bersifat material. Nah, kalau kita bandingkan dengan sistem ekonomi Pancasila, maka itu tidak sama, ya, karena ketika Pancasila itu menjadi landasan ideologis, maka kepemilikan tadi kan yang namanya kepemilikan adalah bagaimana pengaturannya. Itu ada di pasal 33. Ya. Kalau nilainya kan di pasal 33 ayat 1. Nah, kepemilikan ini di pasal 33 ayat 3. Negara, ya, dalam tingkatan tertinggi, ya, menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelakunya siapa? Lah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 itu belum diamandemen, dulu ada penjelasan, ya. Penjelasan itu untuk pasal 33 ini ditulis oleh Bung Hatta. Jadi pelakunya itu adalah setiap orang, kemudian perusahaan, baik itu yang dikendalikan swasta maupun diusahakan oleh negara. Dan bagi Bung Hatta, sendi dari semua itu adalah koperasi. Koperasi itu bisa sebagai jiwa, bisa cara mengambil keputusan, tapi juga koperasi bisa satu badan. Maka kemudian muncullah slogan bahwa koperasi itu sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Ini semua harus menjalankan aktivitasnya, ya, para pelaku ekonomi itu dengan berpijak pada nilai tadi yang dirumuskan di pasal 33 ayat 1 yang orientasinya adalah segala warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, jadi ini konsepnya individu, ya. Setiap orang itu harus memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bagaimana mereka yang marginal, yang tersingkir, yang tidak mampu karena persoalan struktur, ya, bukan kultur tapi struktur. Maka ada sistem jaminan sosial. Negara mengusahakan satu sistem jaminan sosial nasional. Ya, kalau kesehatan ya ada BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan ya ada BPJS ketenaga kerjaan dan sebagainya. Itu adalah intervensi negara. Jadi walaupun swasta diberikan wewenang yang besar, termasuk investasi asing, itu tidak masalah sepanjang dia bergerak dalam konteks kepemilikan dan pelaku yang ditentukan oleh konstitusi. Nah, dan orientasinya harus untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi sebagai akhir dari paparan ini, sistem ekonomi itu lebih mendasar daripada teori ekonomi. Ya. Kemudian nilai-nilai kehidupan yang dianut menjadi landasan untuk melahirkan satu ideologi yang berpengaruh antara lain di dalam
wujud dari sistem ekonomi itu. Nah, dibandingkan sistem ekonomi arus utama yang lain, sistem ekonomi Pancasila harus tersinari dan terilhami oleh nilai ketuhanan dan kebersamaan. Nah, sekurang-kurangnya sistem ekonomi Pancasila harus memiliki 4 komponen, yaitu komponen kepemilikan, komponen pelaku, komponen arena, dan komponen tujuan. Demikian untuk paparan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.